Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Putra Pratama, NPM 201055201089. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, itu Srianto. Selanjutnya, contoh rumusan masalah. Yang pertama, dalam bidang penelitian. Bentuk rumusan masalah dalam bidang penelitian yang mutlak haruslah dibentuk dalam contoh ini. Mengidentifikasi dari judul penelitian, yaitu pembuatan biskuit bayi dengan bahan dasar buah kompolai dan rumput laut untuk menyediakan makanan tambahan ASI guna memberikan gizi pada bayi. Maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengkombinasikan bahan-bahan lokal untuk membuat biskuit sehat untuk bayi. Yang kedua, bagaimana cara membuat biskuit bayi dari buah kompolai dan rumput laut. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan nilai ekonomis dan daya guna dari buah kompolai. Yang keempat, bagaimana meningkatkan nilai ekonomis rumput laut bagi masyarakat. Yang kelima, bagaimana mengembangkan dan melestarikan buah kompolai sebagai komoditas unggulan di Indonesia. Yang kedua, dalam bidang penelitian karya ilmiah. Proses pembuatan karya tulis ilmiah selalu meletakkan tentang bagian rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada di KTI berkaitan erat dengan solusi yang ditawarkan dalam memecahkan bentuk permasalahan. Misalkan saja dalam bentuk nyamuk dan pengobatan tradisional yang ditawarkan, maka banyak rumusan masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa kandungan serta fungsi kulit langsat terhadap pencegahan demam berdarah. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan lampu anti nyamuk dengan ekstraksi kulit langsat. Yang ketiga, bagaimana cara kerja lampu anti nyamuk dengan ekstraksi kulit langsat dalam menghindarkan kotak langsung dalam nyamuk. Yang ketiga, dalam makalah dalam susunan pembuatannya selalu mengaitkan dengan rumusan masalah. Bagian ini berada di awal paragraf, dengan susunannya persis berada di latar belakang karya tulis. Contohnya, pembuatan rumusan masalah untuk makalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara menuntaskan gatal-gatal di pondok pesantren sehingga mampu meningkatkan kesehatan. Yang kedua, bagaimana mensosialisasikan daun sirih merah sebagai obat gatal-gatal sehingga memberikan penggajaran terhadap para santri yang tinggal di pondok pesantren. Yang keempat, metode kualitatif dan deskriptif. Susunan rumusan masalah selanjutnya yang akan diberikan dalam pengertian penelitian kualitatif adalah salah satu jenisnya deskriptif. Contoh ini misalnya dalam menganalisa perkembangan bahasa Inggris dan pendidikan skala nasional. Maka bentuk rumusannya adalah sebagai berikut. Rumusan masalah kualitatif deskriptif. Yang pertama, bagaimana mewujudkan kebijakan universal dengan gubah yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat Indonesia terhadap kemampuan bahasa Inggris di pedesaan. Yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan gubah sehingga meningkatkan pengaruh positif terhadap bahasa Inggris masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Yang ketiga, apa kelebihan kebijakan gubah yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas bahasa Inggris masyarakat Indonesia. Selanjutnya, cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, dibuat secara spesifik, yaitu langkah pertama dalam membuat rumusan masalah adalah secara spesifik. Tak perlu dijelaskan secara panjang lebar. Hal itu bisa mengaburkan atau menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, karena rumusan ini bentuknya sebuah pertanyaan, jadi hanya perlu ditulis secara singkat, padat, dan jelas, yang berarti simple. Selanjutnya, tentukan metode penelitian.
Dalam menentukan metode penelitian yang pas dengan tema yang diangkat, terdapat berbagai pilihan metode penelitian yang bisa dipilih, seperti misalnya metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, mencari wawasan teori. Menentukan metode penelitian merupakan hal yang tak perlu penting. Jangan sampai menempatkan urutan ataupun menimbulkan kesalahan dalam melakukan penelitian. Kesalahan yang ditimbulkan bisa berdampak pada proses penyelesaian penelitian. Kelebihan mampu menentukan metode penelitian yang membantu menentukan konsep pas dan cocok dipakai. Selanjutnya, cermat melihat fenomena. Hal ini sebenarnya sederhana, tetapi sulit untuk dipraktekkan, kecuali penulis dapat berpikir secara kreatif. Peneliti tidak akan kesulitan dalam membuat rumusan masalah, karena bisa didapat banyak sekali dan biasanya kesulitan dalam membuat rumusan masalah muncul karena terlalu jauh berpikir demikian. Selanjutnya, menggunakan 5W tambah 1H. Apa itu 5W 1H? 5W 1H adalah: yang pertama, W, what atau apa. Apa yang akan Anda teliti? Apa masalah yang hendak Anda kaji? Ini pertanyaan mengenai rencana fokus atau rumusan masalah. Pertanyaan penelitian termasuk judul dan masalah yang diangkat dalam penelitian. Contohnya, ketika seorang mahasiswa mengajukan judul, maka pertanyaan substansi yang harus dijelaskan adalah apa masalahnya dan apa yang mau diteliti dengan masalah atau judul penelitian tersebut. Intinya, what atau apa mesti terumuskan dengan baik dalam judul dan rumusan masalah ataupun fokus. Yang kedua, why ataupun mengapa. Ini penjelasan menyangkut alasan-alasan atau argumentasi mengapa pentingnya penelitian yang sedang Anda rencanakan, termasuk pilihan fokus dan masalah penelitian, mengapa memilih fokus tersebut, dan mengapa harus meneliti masalah tersebut. Apa alasan penting penelitian terkait dengan peta masalah yang ada dalam bentuk deskripsi keadaan seharusnya, idealitas, dan kenyataan yang terjadi atau realitas. Seperti apa kesenjangan desain dan ras solen aspek Y. Mengapa? Ini mesti tergambarkan secara baik dan jelas dalam latar belakang penelitian. Yang ketiga, where atau di mana. Ini terkait dengan rencana tempat ataupun lokasi penelitian. Itu harus mencantumkan proposal tentang rencana lokasi penelitian yang jelas. Where ini bisa bermakna fisik ataupun lokasi. Bisa juga non-fisik yang mencakup dalam bidang ruang lingkup kajian. Yang keempat, when, kapan. Ini terkait dengan rencana waktu. Kapan penelitian akan dilakukan? Berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk dalam penelitian? Dari kapan sampai kapan dan seterusnya. Sebab tidak ada penelitian seumur hidup. Penelitian ini selalunya dibatasi oleh waktu. Yang kelima, whom, siapa. Ini terkait dengan pentingnya merencanakan mengenai sasaran dan tujuan penelitian. Untuk apa, untuk siapa. Termasuk manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Semakin jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka semakin baik sebuah rencana penelitian. Semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari penelitian, semakin baik rencana penelitian. Yang terakhir yaitu adalah H atau how, atau dalam kurung bagaimana. Ini terkait dengan cara kerja, bagaimana cara kerja penelitian yang akan dijalankan. Proposal penelitian mesti merencanakan dengan baik dan jelas rencana metodologi kerja ilmiah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.